Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryadil aghyar wa miftahi babil yasar sayyidina wa maulana Muhammadin al-muhtar wa alihi al-athhar wa ashabihi al-akhyar adada ni'amillahi wa ifdalihi amma ba'd. Jamaah Masjid Al-Hikmah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kaum muslimin dan muslimat di mana saja berada yang dirahmati Allah. Pertama kita Fatihah terlebih dahulu kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada para anbiya, para sahabat, tabi'in, tabi'in, para auliya, syuhada, salihin. Pada ulama al-amilin, wa jami' masyayikhina fid din, khususan Abu Said Muhammad bin Al-Malik Al-Asani, Abu Said Ahmad bin Said Muhammad Al-Malik Al-Asani. Wazan ila al-imam Muhammad bin Muhammad al-Ghazali amadana Allah bimadadihim wa fadha alaina min barakatihim wa anwarihim wa ulumihim fid dini wa dunya wal akhirati bi sirril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-rahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kaum muslimin dan muslimat di mana saja berada yang dirahmati Allah. Kajian kitab Al-Arba'in fi Usuluddin kita masih di bab tentang riya, di akhir pasal tentang riya. Ya, begitu susahnya atau peliknya masalah riya ini, jadi pembahasannya panjang sekali. Namun kita berada di akhir masalah riya, yaitu sampai di fase ini ya juzu idharu ta'at li ajil ibtida'. Jadi diperbolehkan menampakkan ketaatan karena niatnya untuk memberi contoh agar diikuti. Aslinya memamerkan amal itu tak boleh, tetapi ketika ada orang dia ini hatinya ini sudah bisa dia menjaga dari riya. Nah, tinggal dia boleh untuk memamerkan ibadahnya di hadapan orang lain, tapi niatnya bukan untuk riya, tapi untuk sebagai contoh supaya orang ikut. Contoh waktu duha, dia memang biasanya sholat duha, terus ngobrol-ngobrol lah sama kawan-kawannya banyak, gitu, banyak kawan-kawannya. Kemudian pada hari itu, wah ini kayaknya tenggelam semua kawan-kawannya, punya tak ada apa. Akhirnya dia punya inisiatif, terus sampai duduk sholat duha, dan di hadapan itu dilihat orang banyak. Niatnya bukan nak pamer aku dirajin sholat duha, tapi bukan, itu dah tak ada di dalam hatinya riya seperti itu. Cuma dia niatnya ketika dia sholat itu niatnya dakwah untuk memberi
memberi contoh agar orang ini masalah di sholat aku nak sholat juga lah gitu. Itu boleh, itu bukan riya. Tapi untuk sampai ke derajat sana ini, hati ini memang harus sudah istiqomah dulu. Jadi jangan riya, dia ini riya tapi kayak kita lah, aku cuma memberi contoh, bukan di mulut riya itu di dalam hati. Karena padahal dia memang ada niat nak pamer-pamer juga, tapi bahasanya niat saya ini nak ngasih contoh. Itu tergantung di dalam hatinya. Kalau orang sudah bisa melepaskan riya di dalam hatinya, maka dia boleh memperlihatkan ketaatannya untuk sebagai contoh. Di infak, umpamanya infak nih, ada tong, macam tak ada orang isi umpamanya kan, tak ada orang isi. Ini satu ya. Ambil dompet, ibu, ya, bang dekat ibu tu ada isi tak? Jadi macam tak ada yang isi. Dia memang biasa infak, orang yang suka infak. Akhirnya dia menasihati, buka dompet, ambil tak 5.000, tak 10.000, masukkan. Kawan-kawannya nengok nih, bu. Tapi niat dia bukan nak riak, tapi niat dia biar yang nengok ni hatinya ni terdorong untuk ikut. Itu boleh, ya seperti itu. Dan ibadah-ibadah yang lain diperbolehkan. Yang penting hatinya sudah bisa dijaga betul-betul dari yang namanya riya. Gambarnya sama, prakteknya sama, memasukkan uang di dalam tong, prakteknya sama. Tapi yang ini riya, yang ini tidak. Yang ini dapat pahala lebih besar, yang ini justru dapat dosa. Kalau duitnya keluar dapat dosa, betul rugi 2 kali. Itu makanya kalau dah infak tak usah riya ini harus buang. Betul. Amal apa aja lagi tak rugi 2 kali. Nah, kalau Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah taala ya justru idharut ta'at li ajli iktida'in nasi wa tadribihim idza sahatin niyah. Jadi boleh menampakkan ketaatan di hadapan orang lain dengan niat untuk memberi contoh agar diikuti, ya, untuk memberi semangat, dorongan. Kalau niatnya itu bisa betul-betul betul. Orang-orang soleh, para aulia, kadang dia sholat orang lain apa? Dia dapat orang, tapi dia hatinya tak ada riya sama sekali. Tak ada riya dia. Sudah selamat hatinya, memang sudah latihan terus, sudah aman, dah tak ada riya lagi. Mau beribu orang Medina sholat depan itu, tak ada niatnya riya itu. Justru orang nengok dia jadi orang nak ikut sholat seperti itu. Nah ini catatnya idza sahatin niyah, apabila niatnya itu betul. Nah kalau niat tak betul jadi dosa juga. Hati-hati. Walau yakun ma'ahu syahwatun khafiyah, dan tidak ada padanya syahwat yang samar gitu. Balik yang pelajaran kemarin, tak ada syahwat yang samar di situ supaya biar terkenal lah, biar dipuji lah, dan lain sebagainya. Nggak ada lagi yang seperti itu. Dan katam, harus gitu orang ibadah. Jadi jangan sampai orang ibadah itu tidak ikhlas. Jangan sampai. Itu bukan ibadah tapi maksiat namanya. Walaupun gambarnya gambar ibadah. Wa alamatu ayuqaddara anna an-nasa law tadawu bi ahadi aqribaihi wa khufiya mu'natut tarhib. Jadi tandanya orang ini niatnya kalau memang niatnya betul, ya. Dia nih ketika ada orang lain ngasih contoh, dia tidak nih. Pada hari itu duduk ramai-ramai ini. Tengok orang macam tak ada yang sholat atau tak ada yang infak, dia nak mulai. Begitu dia nak mulai, tiba-tiba ada kawan dia tahu berdiri sholat. Allahu Akbar. Kata dia, aku mestinya aku ini. Nah ini berarti niatnya tak betul ya. Dia kepengen terkenal.
Tapi ketika ada orang lain yang memberi contoh, hati dia tetap. Alhamdulillah sudah ada yang mewakili menjadi contoh untuk diikuti. Tapi kalau ketika ada orang lain dia pula sebetulnya aku nak tadi ini. Nah, itu berarti ada sahabatun khafiyah. Kenapa harus aku? Kenapa harus aku yang nampak? Kenapa orang harus ikut kepada aku? Kok kalau orang ikut dia macam hati tak terima. Nah, itu dia namanya hatinya masih sakit. Itu tandanya orang yang betul-betul niatnya itu lurus, niatnya itu bagus ketika dia ibadah tapi dinampakkan kepada orang lain. Maksudnya tidak harus dia ketika ada orang lain yang melakukan pun hatinya tetap tenang, alhamdulillah. Karena niatnya apa? Niatnya itu untuk memberi contoh. Tapi ketika dia ada orang memberi contoh berarti sudah selesai. Dia tak perlu lagi, dia nak sakit hati apa. Nah itu. Wa ukhbira anna bi anna ajrahu fil israr ka ajri fil iklan. Secara hukum asalnya sedekah atau ibadah secara diam-diam orang lain tak nampak itu pahalanya lebih besar. Sedekah itu sir tu dapat capai. Sedekah sir itu bisa mematikan murkanya, memadamkan murkanya Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi yang jelas sedekah kalau sir lebih bagus, lebih besar banyak daripada yang nampak. Sholat juga begitu. Nah, cuman ya, hal yang seperti ini nih. Hal yang seperti ini walaupun dinampakkan tetapi pahalanya sama seperti tidak dinampakkan. Kenapa tadi? Dia ada ketambahan niat ngasih contoh, ketambahan dakwah. Jadi pahalanya juga besar seperti sedekah sirri. Sedekah sirri kita bisa kasih contoh orang. Macam mana dia nak kasih contoh orang? 1000 rakaat pun dia sholat di dekat kamar dia, tak akan orang bisa mengambil contoh dia karena orang tak nampak. Nah, mestinya secara umum sholat itu akan lebih utama daripada dipamerkan. Tapi ketika sholat itu dinampakkan ke orang lain, tidak boleh tidak, niatnya harus betul, niatnya untuk mendorong orang, mengajak orang, memberi contoh kepada orang. Dan jadi ini ibadah yang dinampakkan ini pahalanya sama besarnya ketika disembunyikan. Kalau begitu niatnya betul. Nah, fala yarghabu bil ilham, dan di dalam hatinya sebetulnya dia tak suka nak dinampakkan. Sebetulnya dia ini tak suka, lebih suka sembunyi. Tapi berhubung ini macam orang-orang ini macam tak adil yang nak dorong dia daripada salat. Daripada itu bagus berdiri. Allahu Akbar. Ini namanya lisanul hal. Jadi pakai bahasa perilaku, contoh, kasih contoh itu lebih bagus daripada salat. Habis itu dia pergi. Tak ada pun dia kasih contoh. Tak guna. Makanya ada yang mengatakan qaulu halu rajulin wahidin amama alfi rajulin khairun min qaulu alfi rajulin amama rajulin wahid. Jadi memberi contohnya seseorang satu orang memberi contoh kepada 1000 orang, ya, itu lebih manjur, lebih bagus daripada ada perkataan 1000 orang nasihatin orang satu. Ini yang satu memberi contoh orang 1000 ini akan lebih manjur daripada ada orang 1000 nyeramain satu orang. Kamu sholat 1000 orang menyuruh dia sholat semua. Itu tidak lebih hebat daripada dia cuma satu orang pakai bahasa perilaku memberi contoh di depan orang 1000 orang. Ini seperti itu. Jadi aslinya orang ini tadi yang menampakkan amal ketaatannya di hadapan orang itu aslinya dia ini tak suka dinampak-nampak.
kan. Tapi berhubung darurat nih, orang-orang nih macam tak ada contoh, tak ada yang ngasih peringatan, ya sudahlah, aku nampakkanlah, gitu. Teman aslinya dia tak suka dinampakkan. Tapi kalau memang di dalam hatinya memang masih suka dinampakkan, dia lah tu namanya. Berarti hatinya belum selamat, niatnya belum betul. Itu urusannya hati itu. Fa in kana mailuhu ila ayyakuna wa al-muqtadi akbar. Fa idza yahriya, kalau orang yang memberi contoh ini, ya, di dalam hatinya itu dia kepingin orang-orang ini yang ikut dia ini, maksudnya nih niat supaya orang mengikuti dia ini kuat sekali, lebih kuat, ya, daripada tadi pokoknya ada orang lain. Ini loh, niatnya bukan untuk penyemangat, tapi niatnya supaya orang ikut dia. Bukan supaya untuk mendorong aja, tapi ya supaya orang ikut dia. Istilahnya mengikuti jejaknya, itu niat itu lebih kuat, maka di situ ada ajakan untuk riya, gitu. Ada ajakan untuk riya. Itu tadi apa buktinya? Gimana ketahuannya ketika ada orang lain memberi contoh, terus orang-orang ikut sana, jadi dia agak hati ini macam aduh. Orang ini jadi tak contoh aku, tak ikut aku. Nah ini kan dah sakit lagi hatinya. Itu apa namanya, kebukanya tuh di situ. Betul tak ini memang niatnya ikhlas betul ngasih contoh. Kalau kau betul-betul ngasih contoh ikhlas, ada orang lain ikut, yang orang lain yang seperti yang kau kehendaki, kau nak kasih contoh, ya sudah, hatimu bersih. Tak, ya sudah, kalau gitu aku memang tak usah nampak aja ibadahnya, karena memang aku tak suka nampak-nampakan. Begitu ada orang yang menampakkan, terus oh berarti sudahlah, aku tak usah nampakkan saja. Nah sudah ada wakilnya, karena memang aslinya tak suka nampakkan itu. Gini hatinya, nih begini hatinya. Bukan senang orang punya hati seperti itu. Harus terus belajar, latihan banyak doa dan sebagainya. Minta doa, pikir dan sebagainya. Di anu ikana yatubu sa'adatan nas fala sahu fala hasala dzalika bi ghairihi wa lam yafudu illa idharun nafsihi. Jadi kenapa? Kalaulah memang niatnya itu untuk agar orang-orang ini selamat dari siksa selamat nanti di akhirat, maka sebetulnya orang itu kan bisa ya selamat, tapi bukan lantaran engkau yang ngasih contoh. Kalau kau niat kau ini supaya orang itu selamat, apa niatnya supaya kau ini ikut orang itu, gitu loh. Niatnya engkau ini ngasih contoh nih supaya mereka ini selamat, jadi sholat semua. Jadi ini niatnya itu, apa niatnya supaya mereka tuh ikut aku semua. Karena ini niatnya. Jadi kalau engkau memang niatnya supaya orang ini selamat, ada orang lain yang melakukan, ya sudah, niat kau sudah terpenuhi dengan orang lain. Tapi kalau engkau niatnya supaya engkau diikuti oleh orang, maka hatimu akan sakit ketika orang kau malah ikut ke sana tak ikut aku. Aku punya pengikut, kau harus banyak, murid aku harus banyak, yang ikut aku harus lebih banyak dari sana dan sana. Itu ilah, itu ada nafsunya, itu susah ibu bapak kayak gitu. Kalau kita tidak betul-betul rasanya kita ini macam betul tapi salah, jadi kau pengen pokoknya orang untuk murid itu murid itu harus ikut kami semua. Ikut ke sana, alah kau ikut sana pula. Engkau tuh niatnya nak memandaikan orang, apa nak jadikan orang itu pengikut engkau. Kalau engkau niatnya nak memandaikan orang, mengajarkan agama biar orang paham, ketika orang itu paham agama mereka oleh orang lain, kan niatmu sudah betul-betul. Tipis saja bedanya. Beda menghendaki orang itu agar pintar agama, atau kau menghendaki orang itu supaya ikut engkau. Tapi gambarnya seolah kaya-kayanya supaya dia memandaikan orang, tapi hakikatnya yaitu supaya orang itu ikut dia. Aduh, Masya Allah, ya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menyelamatkan kita semuanya
dari hal yang seperti ini. Hati-hati hal seperti ini susah. Kalau kita tidak pelajari, kita tidak ada yang mengingatkan, kita diingatkan ya oleh para salafus saleh, oleh Imam Al-Ghazali, dengan kita belajar kita diingatkan. Oh ternyata tak boleh begini, tak boleh begini, tak boleh begini. Ada orang tak belajar Quran, saya bisa, kita bisa. Niat kita supaya orang ini bisa baca Quran, apa supaya orang ini ikut saya? Kan beda kan? Ya. Yang satu nafsu, yang satu tidak. Kalau memang niat kau hanya supaya orang ini bisa baca Quran sama kau, ngaji sama orang, alhamdulillah orang ini jadi bisa baca Quran. Tapi kalau hati sakit, macam tak terima, tak ada yang ngaji sama aku, sakit hatinya. Berarti tujuanmu bukan untuk memandaikan orang untuk baca Quran, tetapi tujuanmu adalah supaya mereka semua ini menjadi pengikutku. Apa tak namanya syahwat, ya, tapi dibungkus dengan pengajian Al-Quran. Setan tuh mainnya lembur, mainnya lembur sekali. Makanya kadang-kadang mohon maaf sebesar-besarnya, ada persaingan yang tidak sehat. Padahal ini sama-sama urusan agama, sama-sama nak ngajak orang supaya belajar, sama-sama nak ngajak semua orang ini pintar. Tetapi ketika orang itu pintar dengan orang lain, dia sakit hati, kurang, tak terima, harus ikut aku semuanya. Jadi itu kescampuran nafsu. Ini riya, ini babnya sudah bab riya, masuk ke dalam kategori riya. Yang repotnya apa? Hal yang salah itu dia tidak anggap itu salah. Kapan dia nak betulkan? Kapan dia nak berubah? Nah, padahal itu hal yang salah. Sudah ikhlas sajalah, bismillah. Yang penting orang itu tujuan aku, dia pandai baca Quran, sudah nak belajar siapa silakan. Ketika kau tak ada yang belajar yang hanya bolehlah ajarkan. Ketika nak belajar silakan. Yang penting kau pandai loh. Yang penting dia pandai. Itu dia. Hati bersih, tak ada sakit hati, tak ada iri, tak ada hasad, tak ada apa. Jadi karena ketika busuknya hati itu datang, hanya persaingan yang seperti itu menimbulkan satu semacam gesekan, permusuhan, enggak ini dan itu. Nah itu luar biasa. Itu semuanya penyakit hati. Penyakit hati. Bahkan dalika yujud kitpan ma'asi wa dhunubi walakin bisyaratin alla yakuna gharduhu ayyutaqada bil wara' bal la yu'taqada fi al-fisq wala basa fi faraghi bistitari ma'asi wa uznihi min kisab. Yang kebalikan, ya, tadi masalah memperlihatkan kata-kata di hadapan orang. Sekarang kebalikannya apa? Menyembunyikan kemaksiatan dari orang lain. Menyembunyikan kemaksiatan dari orang lain itu boleh, bukan maksiatnya boleh, menyembunyikannya. Maksudnya jangan nampak-nampakkan, jangan sampai orang tahu. Walakin bisyartin, tetap dengan syarat alla yakuna ghurduhu ayyutaga pada fil faraq. Cuman ketika seseorang dia menyembunyikan kemaksiatannya dari orang lain, itu niatnya enggak boleh supaya orang ini nanti lihat aku nih orang alim, orang soleh. Nah, kalau aku nampakkan, mati. Orang akan bilang aku fasik, ini orang tak betul nih. Aku sembunyikan supaya apa? Orang-orang ini tetap menganggap aku ni orang soleh. Aku sebilah semua, na'udzubillah. Memang aku tak soleh sudah. Tapi ketika itu disembunyikan di dalam hati ini, jangan niatnya supaya orang ini menganggap aku ni memang tak pernah melakukan dosa itu. Supaya orang ini tidak menganggap aku ni orang aku ni bukan soleh. Aku sembunyikan ini bukan niatku supaya untuk anggapan orang, bukan, ya, bukan untuk karena anggapan orang dan aku menganggap ini orang soleh, bukan. Dan juga boleh balayu takut al-fisq, dan juga supaya orang tidak menganggap aku ini orang fasik. Padahal dia memang fasik. Orang yang namanya orang melakukan kemaksiatan itu orang fasik.
Tapi supaya orang ini tak anggap aku orang fasik, niatnya aku sembunyikanlah maksiat-maksiat, tapi sembunyilah, minum betah apa maksiat apa, sembunyilah biar orang ini tak menganggap aku ini, tak tahu kalau aku ini orang fasik. Jadi dia kepingin dianggap orang itu tetap soleh, menyembunyikan dengan niat yang seperti itu salah niatnya. Salah. Wala basa bi faraghi. Jadi maksudnya gimana? Menyembunyikan itu jangan niatnya supaya agar orang beranggapan ini orang baik, bukan. Tidak boleh. Itu berarti menyembunyikannya itu karena manusia, bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Menyembunyikan kemaksiatan itu harus niatnya juga karena Allah. Karena kullu mu'afan ilal mujahirun aw kama ilal mujahirin. Setiap orang itu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali orang yang terang-terangan bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mabuk terang-terangan, dekat perempatan jalan, dekat pos mabuk ini terang-terangan, auzubillah, zina apa dicerita-ceritakan. Itu nantang Tuhan namanya. Kau ini bermaksiat kepada Allah kok bangga sih? Jangan bangga seperti itu. Terang-terangan bermaksiat itu apa nih, berbahaya sekali. Jadi mestinya kalau memang apa maksiat itu sembunyikan, tapi niatnya tadi itu bukan untuk supaya orang anggap aku ini orang soleh. Padahal fasik memang fasik ya. Maksiat itu mau nampak mau tak nampak ya fasik, ya tetap fasik. Jadi intinya apa? Ketika dia melakukan hal tersebut itu karena manusia, jatuhnya dia tidak boleh. Karena anggapan manusia, supaya manusia tetap menganggap dia ini orang bagus. Wala basa bi faraghi bistitarillahi ta'ala wala basa bi faraghi bistitari ma'asi wa husnihi bi kisyafiha imma farhan bi satrinahi alaih wa imma farhan bi muwafaqati amrillahi ta'ala fa innahu ta'ala yuhibbu kitmanal ma'asi wa yanha 'anil mujaharah biha. Nah, boleh pada bahasa beberapa istitari ma'asi, boleh gini, maksudnya bahagia bukan dengan maksiatnya ya. Boleh orang itu berbahagia kalau memang maksiatnya itu tertutupi, tidak diketahui orang lain. Boleh. Bahagia maksudnya alhamdulillah, maksudnya orang tak tahu aku melakukan ini, orang tak tahu. Itu boleh. Boleh gembiranya gitu. Bukan gembira dengan maksiatnya, bukan. Gembira dengan orang tuh tak sampai tahu kalau dia itu bermaksiat. Boleh. Bagus di kisahnya, dan boleh sedih ketika orang tahu. Dan dia supaya orang tak nampak. Ada pula yang tahu nampak, sedih rasanya. Sedihnya bukan karena orang jadi tahu aku nih apa namanya nih. Berarti aku nih orang nampak berarti orang aku bukan orang soleh lah nih. Jadi orang tidak anggap aku orang soleh lagi. Nah, bukan gitu niatnya. Tetapi ya apa alasannya? Li'anna farhan bi muwafaqati amrillahi ta'ala. Imma farhan bi satrillah wa imma farhan bi muwafaqati amrillahi ta'ala. Orang boleh gembira, senang kalau kemaksiatannya itu tidak sampai diketahui orang lain. Ya, itu gembira apa? Alhamdulillah, Allah masih tutup kejelekan-kejelekan saya di hadapan orang. Gembira. Dia melakukan kemaksiatan, bukan maksudnya memang apa sengaja gitu, tidak ya, namanya kok manusia kadang-kadang tergelincir. Dan terus Allah tutup ini, orang lain tak tahu, orang lain tak nampak gembira. Alhamdulillah, Allah masih tutup, senang hati. Atau dia boleh bergembira maksiatnya itu tidak tampak orang lain karena memang itu sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya, kenapa? Fa innahu ta'ala yuhibbu kitmanal ma'asi. Karena Allah Subhanahu wa taala itu suka, ya, maunya Allah suka itu kalau
maksiat itu harus disembunyikan, jangan dipamer-pamerkan. Tak ada orang tahu, dicakap-cakap dia ke sana, dia omongkan ke sana, dia omongkan ke sana, dia omongkan. Aku kalau mabuk, aku 3 botol tu tak mampu. Sehari aku minum 3 kali, 4 kali, aku tak ada mabuk. Padahal orang tak tahu kalau dia mabuk, tapi diceritakan. Nengok orang minum, kau ni baru 1 kali aja dah pening kepala, aku 3. Padahal orang tak tahu tu. Padahal, engkau minum juga. Aku 3 kali tak apa-apa, 4 kali pun tak apa. Ini yang tak boleh. Mestinya ketika orang tu minum, dia minum juga ni. Padahal tak sembunyi-sembunyi di rumah tu. Padahal dia minum, tapi kawan-kawan dia gaya-gaya macam tak pernah minum dia. Aku minum teh aja lah, kata dia minum teh. Padahal dia di rumah tu minum juga. Itu dosa, bukan tak dosa. Apa pula minum bir sembunyi-sembunyi tak dosa. Dosa juga. Mohon maaf, ada kemaksiatan lain tengok orang tu melakukan yang dia tak tahu bahawa aku kalau begitu biasa. Kawan dia, engkau juga. Apa kecil aja tu. Kan? Itu jangan. Jadi ketika orang melakukan orang tahu saya tahu. Ini saya dan Allah saja. Niatnya itu tadi bukan tadi yang seperti pertama supaya dianggap orang soleh, tidak, tapi memang Allah menyuruh untuk menutup kemaksiatan. Itu akan mudah dimaafkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala daripada al-mujahirin, orang yang terang-terangan bermaksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ibadah dipamerkan jelek, ya, maksiat dipamerkan juga jelek. Jadi yang bagus dua-duanya ni, mau ibadah mau maksiat ni jangan nampak-nampakkan orang. Gitu. Ibadah otomatis kebaikan, tak dinampakkan jadi tambah baik. Kemaksiatan itu dosa, tak dinampakkan itu jadi tidak separah dosa yang dinampakkan. Kemaksiatan yang dinampakkan, kita dah ikut perintah Allah, suruh menyembunyikan dosa-dosa yang kita jangan sampai orang tahu. Itu. Wa yanhi 'anil mujaharah, wa yanha 'anil mujaharah biha, dan Allah melarang dari terang-terangan bermaksiat. Itu larangan dari Allah, melarang itu. Wa amma ya'nau yaqru ayyudama wa yata'allam bi idza ta'lamu bidamin nas laysa bi haram bal yujibu al-tabu wa innamal haramu al-fardu bi madhin nas iyahu bil ibadah fa inna dzalika ka'adri ya'khudhu 'al ibadah. Sekarang bagaimana? Wa imma li anu yaqru ayyudamma fa yata'allam bihi. 3. Orang hendak di dalam menyembunyikan kemaksiatan itu, pertama dia boleh gembira karena Allah sudah menutup kejelekannya. Yang kedua, karena memang itu perintah Allah untuk mengungkap kayak gitu, bukan perintah maksiatnya, perintah untuk menyembunyikan. Kalau maksiat itu jangan nampak-nampakkan. Kemudian Allah melarang terang-terangan. Dan bisa jadi wa imali annahu yaqru ayyudama fa ta'lam. Jadi ada kalanya orang ni dia tak mau nampakkan kemaksiatannya. Niatnya apa? Niatnya nanti takut dicela orang. Ketika dicela orang maka dia akan merasa sakit hatinya. Ketika ketahuan dia maksiat, habis dia orang, ini aku kira dia orang memang dia orang ini juga nih. Segala macam lagi. Orang katakan, sakit hati. Sakit hati ini satu yang manusiawi. Jadi untuk menghindarkan ini boleh. Maksudnya kadang-kadang niatnya ya Allah jangan nampak nanti aku sakit hatiku, orang akan menghina dan sebagainya. Ini boleh. Ini ta'alum bidamin nas laysa biharam. Karena sakit hati, sakit karena dihina orang itu tidak haram. Itu manusiawi. Dihina orang lain hati sakit itu manusiawi, enggak haram. Tidak haram. Tapi itu derajat. Kalau derajat di atasnya lagi tak ngaruh. Maksudnya nih dengan keikhlasannya itu tadi. Tapi kalau maksiat dihina orang, ya di dalam hati harus merasa
merasa salah, bukan merasa apapun inilah itu salah, ini maksiat nih, bukan masalah kesalahpahaman. Ini dalam mubidanas laisa biharam, karena sungguh merasa sakit karena dihina orang itu tidak haram. Bal yujibu at-tabu. Karena itu memang sudah ya umumnya tabiat gitulah manusiawi, orang ini kalau dihina ya sakit hatinya. Wa innamal haramul farahu bimadhin nasi iyyahu bil ibadah. Adapun yang haram, apa yang haram ibu-ibu? Yang haram itu yaitu bergembira ketika dipuji orang ibadahnya, itu haram. Bergembira, hati gembira ketika ibadahnya itu dipuji orang, haram. Oh, ibu ini rajin betul baca Quran, bu, memanglah ibu ini sejuk hati rasanya, masya Allah. Bapak ini rajin betul ke masjid, aku tengok tak pernah tinggal 5 waktu. Sejuk hati rasanya dia mau dipuji orang, haram. Dikira tak haram tuh. Haram berarti apa? Dosa hati namanya. Dosa hati itu harus dibuang tuh. Mau dipuji kayak setinggi langit, alah, aku pergi ke masjid bukan karena engkau, alah, aku infak bukan karena engkau. Kau ni masya Allah, sikit-sikit apa nih, di sana batu, di sana batu, di sana batu, luar biasa. Aku tak bisa macam awak ni. Waduh, sejuk bukan main dadu rasanya tuh, puji orang. Tapi kalau orang sedang itu haram tuh, haram, hukumnya haram. Yang bagus, mau orang nak kata apa, aku diinfak bukan karena engkau, karena puji selangit itu tak nambah pahala aku. Justru ketika hatiku ini tidak bisa menghandle, akhirnya ada rasa senang, gembira gitu, habis ya, pahalanya bisa habis, dosa jadi haram. Jadi gembiranya jadi haram. Masya Allah, itu namanya maksiat hati. Jadi maksiat itu bukan cuma tangan, mata, telinga, mulut, kaki, bukan hati ini lagi susah nak jaga daripada bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa inna dzalika ka'ajrin ya'khudhu 'alal ibadah. Nah, ini kenapa orang ini ketika dia ibadah kok dipuji orang, itu haram hukumnya, itu gembira. Karena gembira terhadap pujian orang ini adalah ibaratnya imbalan lain dari ibadah. Imbalan lain. Ibadah ini mestinya supaya dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, Allah kasih pahala. Tapi ada niat yang diharapkan lain supaya dia ini dipuji orang. Jadi ini jadikan pujian orang ini sebagai balasan sholatnya. Dia infak supaya dipuji orang, maksudnya infaknya ini ya balasannya apa? Dia niat supaya dipuji orang. Itu. Jadi Pak Indah itu keadilan ya Allah ibadah itu seperti orang yang kalau ibadah tapi minta upah kepada selain Allah. Di ibadah minta upah untuk dipuji, minta upah untuk sanjung-sanjung. Itu tidak boleh. Wa imma bi annahu yastahi min zuhuriha wal haya'u ghairur riya walakin qad yamtaziju bih. Fa inna dzalika ka'ajrin yaquluhu 'alal ibadah. Wa imma li annahu yastahi min zuhuriha, dan ada kalanya orang ini malu menampakkan ibadahnya. Walhaya ghairur riya walakin qad yamtazibi. Jadi ada orang ini, dia tidak menampakkan ibadahnya karena malu. Aduh, macam mana nih? Kumpul orang banyak, kawan-kawan. Biasanya di sholat duha nih. Biasanya sholat duha nih.
Ketika kawan-kawan dia banyak, waduh, malu pula aku nak solat, kata dia. Malu nak solat. Ya, ini macam mana hukumnya ni? Wal haya ghairu riya. Ini lebih tipis, lebih tipis. Malu itu bukan riya. Ya, walakin qad yamtaziju bihi. Cuma kadang-kadang ini agak dia bercampur-campur nih, susah nih. Ya, jadi nak ibadah jadinya dia tak solat. Dia tak solat. Nah, jadi hal yang seperti ini bisa kadang-kadang dia memang tidak dikategorikan riya, meleset sikit dia jadi riya. Makanya kata Imam Al-Ghazali rahimahullah di dalam kitab yang lain, Imam Ghazali atau siapa, tarkul amal li ghairillah riya. Jadi meninggalkan amal karena selain Allah Subhanahu wa taala itu hukumnya riya. Karena yang taziju ini tadi ini. Jadi kadang-kadang dia bisa riya, kadang-kadang dia tidak bisa riya. Meninggalkan amal karena selain Allah Subhanahu wa taala itu hukumnya riya. Jadi di sini gimana? Kalau hal yang seperti ini kadang-kadang dia bisa jadi riya, kadang-kadang bisa tidak jadi riya, tergantung hatinya itu tadi. Tapi kalau dia murni cuma malu tok murni. Itu dia pas-pas saja orang ini sedang di dalam posisi yang sangat rawan untuk riya, hampir riya. Makanya seperti itu tadi masjidnya dia nak sholat, taklah malulah, tak jadi. Jadinya tak jadi ibadah. Ada dia repot, malu pakai hijab. Macam mana? Nak pakai jilbab malu pakai hijab. Ini tarkul amal li ghairillah, meninggalkan amal karena selain Allah. Jadinya ibadahnya riya. Jadi itu hukumnya ibadah yang berarti karena manusia. Tidak ibadah karena manusia hukumnya riya, tidak ibadah karena manusia juga hukumnya riya. Jadi tipis saja. Tapi ada yang selamat kalau hanya sekedar betul-betul hanya malu saja, ya. Allah Subhanahu wa taala. Sudah berapa menit? Wa amma tarku ta'at khaufan min ar-riya fala wajha lahu. Qala al-Fudail ar-riya tarkul amal khaufan min ar-riya. Ini dia Imam Fudail di keterangan di bawah. Adapun tarku ta'at khaufan min ar-riya fala wajha lahu. Ini ada kasus lagi nih. Ngumpul orang banyak, kawan-kawan banyak. Kita kasih contoh yang senang aja lah tadi. Dia sholat aja lah, kita balikan lagi sholat. Dia takut ta'ah khawfa minariya pada wajah lahu. Dia bilang, aduh, aku di dalam sholat itu tapi takut riak pula nanti. Karena ini pas orang banyak nih. Pas orang banyak, jangan sholat duha lah, takut riak nanti. Ini salah. Tak boleh. Aku nak sholat, nanti takut riak pula, jadi tak usah sholat lah. Salah, tidak boleh. Jadi jangan meninggalkan ibadah karena takut riak. Belum ibadah kok sudah bikin riak. Ibadah dulu. Nanti riaknya itu ketika ibadah tuh kalau dia macam nak datang awan, dia nak datang buang. Ini tak apa terus tak sholat. Ya aku takut riak lah. Mau ini itu pula kau ngapa tak? Pergi ke masjid. Aku takut riak lah ibadah. Ke masjid orang nampak abu. Mana ada kayak gitu. Tak ada ceritanya meninggalkan ibadah karena takut riak. Ibadah saja. Riak tu nanti ketika kita sedang ke atas ibadah ada dorongan-dorongan nak suruh riak, nak suruh pamer, buang lawan sampai menang. Wa amal-amal di adinas bahwa syirkun ar-riya tarkul amal khaufan min ar-riya. Qala al-Fudail ar-riya tarkul amal khaufan min ar-riya. Ini kata Imam Fudail. Ar-riya tarkul amal khaufan min ar-riya. Ini dia. Riya yaitu meninggalkan amal karena takut riya. Ini tadi yang tak betul.
Itu namanya riya. Terus sholat ngapung lo, sholat di masjid. Aku takut riya. Ini namanya orang riya. Jadi dia tidak beramal atau tak sholat sunnah. Aku takut riya lah, sholat sunnah depan orang lah. Nah, ini namanya riya. Justru itu yang namanya dia tak sholat tapi riya. Jadinya jatuhnya. Macam mana juga tuh? Meninggalkan apa tapi malah jatuhnya riya. Wa amal amalu li adinas fa huwa syirkun. Sedangkan kalau beramal karena manusia itu hukumnya syirik. Tidak beramal karena takut riya hukumnya riya. Beramal karena manusia karena selain Allah itu namanya syirik. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Subhanallahumma wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barakatuh. Wassalamu alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi